Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Jirjis oleh sebagian ulama digambarkan sebagai nabi yang diberi mukjizat oleh Allah. Konon katanya, ia dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Suatu kisah, Jirjis diutus pada masa Bani Israel dipimpin raja yang bernama Darrian. Konon sang raja mewajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala di kuil yang ia bangun. Mereka yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Sudah banyak korban yang ia jatuhkan dengan kekejamannya. Allah mengutus lalu Jirjis bin Kultin untuk menyeru kebenaran. Suatu ketika Jirjis bertemu dengan Darrian, Nabi Jirjis berkata, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu? Sesungguhnya, harta dan tahta kerajaan, serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu," jawab Raja Darrian. "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna. Sedangkan, nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan langgeng," ujar Nabi Jirjis. Perdebatan pun semakin sengit, merasa terdesak, emosi Darrian bangkit. Saking murkanya pada Jirjis, Darrian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Jirjis kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Jirjis pun wafat. Namun, dengan kekuasaan Allah, Jirjis bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Darrian kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Jirjis diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Jirjis pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Jirjis pun hidup kembali lalu berkata, "Wahai yang zolim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah," teriak Jirjis kepada Darrian. Darrian semakin murka, ia lalu memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Jirjis ke belanga besar dengan air bergolak. Jirjis direbus dalam belanga tersebut. Lagi-lagi Jirjis wafat, namun dengan izin Allah, beliau hidup kembali. Darrian kemudian terus-menerus menyiksa Jirjis dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali, bahkan menurut sebagian kitab ada yang mengatakan ia wafat hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah. "Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu, bagaimana?" ujar Darrian setelah kewalahan dan kehabisan akal. Jirjis lama tidak menyahut, sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka beliau akan menerima tawaran itu. "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini," ujar Darrian kemudian. Jirjis kemudian mengikuti Darrian menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan raja zolim tersebut. Di rumah Darrian, Jirjis menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya pada malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Darrian itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pagi harinya, Darrian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis sujud pada berhalanya. Beliau menolak dengan keras. Akhirnya, beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Jirjis berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Jirjis untuk berdoa pada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang nabi pun memenuhi permintaan tersebut, putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Jirjis berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka." Sang anak pun berangkat. Setelah sampai di depan berhala, ia menyampaikan undangan Jirjis pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Jirjis.
Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Jirjis memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala Darrian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya, "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Darrian kemudian membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Jirjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jirjis melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang lalu membunuh beliau. Namun, tak lama kemudian, mereka pun termasuk Darrian, mati ditelan api. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.